Anjir. Iya kan? Nah, terus setelah kau ada pengalaman termehe-mehe, kabarnya 2014 kau pindah ke Jakarta dengan modal 5 juta. Ya, 5 juta. Karena udah aku ngerasa udah mentok di Bali. Karena maksudnya buat aku, gue tuh tipikal akhirnya gue mikir, maksudnya setelah gue kenal banyak orang dan segala macam, ambisi gue nih gede nih. Kalau sudah main jangan main-main gitu loh. Maksudnya sekali nyebur aja sekalian. Pusatnya di mana entertain gitu. Yaudah di Jakarta. Kau pergilah ke Jakarta. Masih sama Herman nih. Si Herman nih udah lepas. Oke. Dia cuma di Bali doang. Agensi potongannya Bali. gede juga ya. Potongan. Bule bau. Lu pilih nih. Lu pilih Indonesia atau orang luar juga? Oh, orang Indonesia. Wih, kenapa? Biasanya kan, carilah yang ini biar... Mau jujur apa bohong nih? Jujur lah! Jujur? Iya. Bule bau! Ancingan! Ntar kita anjing, bangsa. Tapi emang sering juga sih gua cium sih. Enggak, ganteng-ganteng. Enggak, karena memang gua nggak tertarik sama bule sih, jujur. Gue tertarik sama Indonesia. Iya. Lebih Indo apa? Lebih eksotis. Eksotis. Dan ketika kita mau menyerah, selalu ingat Allah. Wah, itu yang pertama. Ingatlah Tuhan sudah memberi kita jalan sebegini rupa. Apa alasannya kamu mau menyerah dengan apa yang kamu kerjakan? Betul, nggak ada alasan kita Betul. untuk menyerah. Karena memang roda itu berputar. Nggak semua rodanya di atas terus. Putar, pas ke bawah, ayo naik lagi. Nggak apa-apa. Nanti Putar ke bawah, ayo kita naik lagi. Jangan putar ke bawah, drop mentok. Udah putar ke bawah, rantainya putus. Iya, Udah jangan. gitu, Pasang lagi rantainya. Udah gitu. Luka, tambal, jalan lagi. Jadi jangan pernah berhenti. Itu kalau menurutku. Salah nggak sih Bang jadi orang yang ego seperti itu? Karena tadi pas yang private equity gue tanya, itu lumayan mirip lagi ke gue juga karena gue nggak touch, karena gue nggak suka tuh dealing sama orang. Sama orang. Tapi kan lo kan masuk ke Holy Wings ya? Iya, sangat selektif lah. Seumur hidup gue cuma pernah 2 kali berpartner kayak gitu dan ya dua-duanya went well gitu. Tapi ya dulu sebelum itu gue nggak pernah, gue punya pikiran yang sama, punya pikiran untuk nggak pernah mau touch karena nggak pernah suka kayak banyak orang. Salah nggak sih jadi orang kayak gitu yang lumayan ngisolasi diri ibaratnya? Gue tuh udah tidak memikirkan salah atau benar gitu. Nggak peduli aja gitu. Iya, gue cuman mikirin utilitas terbaik buat gue di hidup yang gue jalani dengan kebahagiaan maksimal yang gue punya tanpa membuat orang lain rugi. Oke. Jadi ya patokan gue sih gue nggak jahat sama orang aja gitu. Apapun yang gue lakuin, kebahagiaan pribadi gue dengan tidak jahat ke orang lain gitu. Oke. Tapi mungkin banyak orang punya ngerasa nggak enakan dan lain-lain, itu berarti nggak apa-apa kalau misalnya emang kebahagiaannya begini ya nggak usah peduli gitu kan orang. Ya, gue juga terserah orang kalau gue gitu. Makanya gue kadang ditanyain, Bang gue mendingan ini apa? Ya terserah lu mau ngapain juga terserah lu. Kalau emang lu suka ya lakuin segala macam. Jadi gue nggak pernah ngelihat sesuatu dari ini salah ini benar gitu. Bahkan apapun yang orang bilang di publik ya, gue bisa banget agree to disagree aja gitu. Setiap hari gitu. Ini satu lagi bukti ya guys ya. Ketika kamu pengen bikin sesuatu, jangan mulai dari alatnya apa, harganya berapa, dan seperti apa. Masih pakai Android. 12 juta penonton. Itu kelihatan kan? Itu bukan backlight, emang kameranya jelek. Dulu ya Android ya. Ini dulu masih sekolah nih konten. Itulah kenapa aku undang Ompet di Daging Talk ini ya guys. Daging Talk. Karena Ompet ini menginspirasi banget. Jadi sampai dia 1 juta follower, beliau ini hanya memakai HP Android RAM 2 GB yang harganya 500.000. RAM 2 atau 3 lah ya, taruhlah RAM segitu. 2 atau 3 ya. Intinya Android ya yang kalau harga 500.000-an. Ya. Harga temanku 3 hari monet. 3 hari udah bisa monetize. Sekarang jadi creator itu gampang, kenapa? YouTube Short itu Bang, udah gampang ngasih monetisasi. Kita ngonten katakanlah 1 bulan aja kita ngonten rajin gitu di YouTube Short Bang, itu udah bisa monet Bang. Bahkan sekarang temanku 3 hari monet. 3 hari udah bisa monetize. Langsung 300.000 subscribernya. Karena monetisasi YouTube itu sekarang hanya butuh 10 juta tontonan video short udah boleh monet. Gitu. Ya Ferry bilang pemerintah tidak hadir gitu. Satu-satunya reaksi yang pernah aku keluarkan mengenai isu yang ada ya, itu waktu ada tiba-tiba banyak media itu bilang kalimat
ya Ferry bilang pemerintah tidak hadir gitu kan. Ya, ya. Itu aku reaksi ini fitnah. Nah, kenapa media yang aku jawab? Karena mereka punya kode etik pers. Mereka punya kode etik, mereka punya aturan main. Itu tidak ke orangnya. Enggak lah. Kayak gimana kalau misalnya ke orang pribadi atau konten kreator atau influencer lain misalnya yang kayak gitu terus kita bantah, ya nggak akan selesai, nggak akan ada disclosure. Dia tinggal ngeles kayak gimana pun. Tapi kalau media kan nggak. Nah kalau media waktu itu aku langsung telepon tuh orang-orang medianya, bukan telepon ya, WA gitu. Ini salah loh, ini fitnah loh. Ya mas, kita ada hak jawab. Saya nggak mau hak jawab, saya difitnah masalahnya. Nggak bisa loh kalian naikin pemberitaan fitnah gitu. Dan akhirnya pimretnya pada telepon kan, iya mas kita, tapi aturannya kita harus investigasi dulu, kalau emang itu ketemu fitnah kita take down. Ya 6 jam 8 jam mereka take down, karena dalam hasil investigasi mereka emang nggak pernah gue ngomong kayak gitu. 10 miliar itu datang dari 87.000 orang. Nah, buka donasi waktu itu cuma nargetin 24 jam karena mikirnya ya udahlah kalau 500 juta atau sampai 1 miliar gitu kan. Teman-teman dari Kita Bisa dan relawan lain gitu kayak Cakra, Asar, WWF yang kita kerja bareng, gerak bareng, Save the Children itu kan sangat amanat kan, jadi ya udahlah nggak perlu diiniin, nggak perlu kesana juga ya, santai 500 juta atau 1 miliar kasih ke mereka, nanti yang penting laporan jelas gitu. Itu pada saat itu masih waktu kita telepon-teleponan. Iya masih Om. Belum segitu dong ya? Belum. Jadi kayak kaget waktu itu baru story berapa menit, 5 menit, udah 50 juta gitu. 1 jam, 500 juta gitu. Pas 2 jam atau 3 jam, 1 miliar. Terus ya udahlah kita cobalah, live stream aja bang, live stream. Akhirnya kekumpul 10 miliar kan, Om. Dan tutup tuh 300 tuh. Udah 10 miliar dan salutnya itu 10 miliar itu datang dari 87.000 orang. Tetap bisa eksis di industri gitu. Pantesan ada Teguh sekarang. Dari mereka. Nah, halo, bisa video call langsung nih. Langsung aja kamu. Namanya siapa? Aku Like, Bang Pras. Like, like berarti ya. Like. Oke, boleh nanya dulu Mas ya tadi ya. Ya boleh. Wih banyak. Apa sih sebenarnya tips untuk tetap bisa eksis di industri gitu? Tetap apa? Tetap eksis di industri. Jangan bubar. Jangan bubar, langsung dijawab. Tidak boleh bubar. Oke, itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua. Boleh saya ceritain fun fact satu sama lain nih yang kira-kira outsider sama millennials tuh belum pernah tahu selama ini. Mantap pertanyaannya, keren. Itu yang mau gue tanya, sudah ditanyakan dulu sama Like. Oke, Like, kamu mau foto dulu nggak? Nih. Jadi thank you semua. Yeay, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Bye. Yeah. Pertanyaan pertama. Itu klasik banget sepertinya. Gimana caranya band ini supaya tetap eksis? Ini textbook banget dari zaman ini ya, Friendster ya, zaman kayak gitu. Kayaknya itu nggak usah dijawab lah ya guys. MySpace. Iya, kayak orang udah tahu. Yang kedua deh, fun fact yang belum ada orang tahu tentang kalian bertiga. Oh, Eka dulu seorang hacker. Emang iya? Nah iya. Pantesan ada si Teguh. Pantesan ada Teguh sekarang. Mereka Lu sedang ngapain di sini? mereka sedang membantu ini mafia skincare. Emang iya? Enggak, Mereka- saya orang IT biasa. Jadi, apa Oke. namanya? Ya brojol-brojol lah. Oke, ih pinter banget Iya. ternyata. Tapi teknologinya teknologi lama itu. Masa nggak ngikutin yang sekarang? Yang sekarang udah nggak kuat otaknya. Tetap bisa eksis di industri gitu. Pantesan ada Teguh sekarang. Dari mereka. Nah, halo, bisa video call langsung nih. Langsung aja kamu. Namanya siapa? Aku Like, Bang Pras. Like, like berarti ya. Like. Oke, boleh nanya dulu Mas ya tadi ya. Ya boleh. Wih banyak. Apa sih sebenarnya tips untuk tetap bisa eksis di industri gitu? Tetap apa? Tetap Oh, eksis Oh, di industri. jangan bubar. Jangan bubar, langsung dijawab. Tidak boleh bubar. Oke, itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua. Boleh saya ceritain fun fact satu sama lain nih yang kira-kira outsider sama millennials tuh belum pernah tahu selama ini.
Mantap pertanyaannya, keren. Itu yang mau gue tanya, sudah ditanyakan dulu sama Like. Oke, Like, kamu mau foto dulu nggak? Nih. Jadi thank you semua. Yeay, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Bye. Yeah. Pertanyaan pertama. Itu klasik banget sepertinya. Gimana caranya band ini supaya tetap eksis? Ini textbook banget dari zaman ini ya, Friendster ya, zaman kayak gitu. Kayaknya itu nggak usah dijawab lah ya guys. MySpace. Iya, kayak orang udah tahu. Yang kedua deh, fun fact yang belum ada orang tahu tentang kalian bertiga. Oh, Eka dulu seorang hackers. Hah? Emang iya? Nah, iya. Pantesan ada si Teguh. Pantesan ada Teguh sekarang. Gua Mereka dulu sedang ngapain di sini? mereka sedang membantu ini mafia skincare. Emang iya? Enggak, Beda. saya orang IT biasa. Jadi, apa Oke. namanya? Ya brojol-brojol lah. Oke, ih pinter banget ternyata. Iya. Tapi teknologinya teknologi lama itu. Masa nggak ngikutin yang sekarang? Yang sekarang udah nggak kuat otaknya. Tawaran bisnis tambang raksasa oleh pengusaha. Kenapa Bu Yato? Cuma nambang. Tapi ada keuntungan, ada keuntungan finansial ada, dan kita yang kita lakukan nanti punya bobot sosial yang positif. Itu yang bisa dilakukan. Iya, Salah satunya. sosialisasi apa namanya? Bekas tambang yang reklamasi, betul. Itu bisa dilakukan. Itu dua-duanya dapat tuh. Ya, keuntungan materi ada, walaupun tidak sebesar nambang. Tapi juga itu langkah positif, nilai politis, nilai sosial yang sangat luar biasa. Dan itu juga panggilan agama, secara teologis juga ada. Kita mengatasi kemadorotan. Luar biasa sebenarnya itu. Iya. Oke. Dan dari situasi Saya juga dulu ditawari, walaupun bukan oleh negara, oleh pengusaha. Oke. Saya tolak. Oh, ada pengalaman pribadi Ada Bu, ya? pengalaman pribadi. Untuk nambang. Tapi nggak sampai, kalau kan 26.000 hektar. ketika Buya masih menjabat. Iya. Ada ngajak. Dari orang-orang Banjar. Ya orang apa? Kalimantan Selatan. Iya, Kalimantan Selatan. Oke. Saya tolak dengan halus. Nggak sebesar namanya lah. Mantan pejabat penting. Tapi sudah mantan. Di Kalimantan Selatan. Itu Buya dikasih atau diajak kerjasama? Ditawari. Ya kerjasama. Oke. Saya tolak. Batu bara. Kenapa Bu Yato? Itu tadi. Apa namanya? Bisa melahirkan fitnah, suudzon, iri, hasud, fitnah, pasti akan terjadi itu. Dapat berapa itu ketua umum ya? Itu kan nanti. Meskipun itu tawaran secara pribadi. Secara pribadi ya. Nilainya fantastis Bu. Wah ya lumayan lah. Walaupun nggak sebesar PB 26.000 hektar, enggak. Dan sebenarnya Buya bisa melakukan itu. Bisa. Beliau orang NU kok, mantan gubernur. Saya tolak. Akhirnya? Ya saya tolak. Enggak. NU bisa seperti semula. Sesuai dengan khitoh. Berjalan khitoh. Oposisi. Dan bukan koalisi. Tapi advokasi. Gus Dur, prediksi hal-hal pasti benar. Ada orang kalau saya bicara politik. Tapi bagaimanapun orang masih mengharapkan NU bisa seperti semula. Ini kebanyakan yang WA ke saya ingin mengharapkan seperti semula lagi, yaitu sesuai dengan khitoh, berjalan khitoh, jauh dari kepentingan politik, harus selalu bersama rakyat, bukan oposisi dan bukan koalisi, tapi advokasi. Oposisi apa? Oposisi kita bukan partai politik oposisi atau koalisi, enggak. Hanya punya bobot politis, ya. Iya. Jika ada tawaran atau dalam tanda kutip apresiasi yang akhirnya bisa menjadi jebakan, apa yang harus diantisipasi, Bu ya? Harus kita tolak dengan kearifan. Berdasarkan kearifan. Berdasarkan pandangan ruhani, pandangan spiritual. Gus Dur selama hidup, selamanya ketika memprediksi hal-hal pasti benar. Kenapa itu? Didukung oleh intuisi. Bukan pakai logika. Intuisi. Intuisi itu apa? Nurun mubashir yaqdifullah ala qalbi man yasha. Direct illumination from Allah. Bukan pakai akal, bukan pakai
pendapat orang atau musyawarah enggak. Ketika beliau berucap itu. Itu namanya intuisi. Itu tidak dimiliki oleh yang sekarang. Ya, kita sulit untuk meniru Gus Dur. Itu harus betul-betul bersih dulu, nggak ada kepentingan apa-apa. Contoh, ketika Gus Dur lengser, 3 kiai menawarkan demo besar-besaran. Kiai Subadar almarhum, Kiai Fawaid almarhum, dan Gus Mutawakil masih hidup masih. Gus nolak. Kita tuh omnivora itu dulu. Jadi kalau carnivore diet itu bisa bahaya. Diet apa sih yang harusnya dilakuin sama manusia buat efisien? Kita tuh omnivora itu dulu. Dah, kita tuh basicnya enovora, terlihat dari gigi. Jadi kalau carnivore diet itu bisa bahaya? Enggak, bisa bahaya bisa enggak, tergantung genetiknya. Nah ini kadang orang tuh nggak tahu bahwa kita tuh punya genetik. Dan genetik orang sekarang tuh, ini aku harus tahu ya. Aku harus ngomong bahwa penyakit zaman sekarang itu terkait banget sama genetik. Dan aku tuh nggak bisa mencegah itu. Rata-rata orang yang memiliki bapak ibu serangan jantung, itu dia juga akan kena di masa akan tua. Sama ya. Nah pola makan yang habitnya benar bagiku adalah karena basicnya manusia tuh omnivora. Dan kita nggak bisa membantah itu. Basicnya itu tuh omnivora. Kita bukan herbivora, kita bukan karnivora, kita omnivora. Jadi kita mau makan plant itu bisa, kita makan karnivor itu bisa. Sisanya tergantung habitnya. Yang salah adalah kalau kita makan ultra processed food, that's it. Itu dulu yang dihindari, itu dulu. Junk food juga jangan. Iya. Ini jawabnya agak dangerous ya. Tapi aku minta moga-moga teman-teman bisa mengerti ini semua dokter. Orang pecandu rokok, dia tuh addicted. Dia akan addicted sama efeknya nikotin. Karena nikotinnya itu memang nyandu untuk fokusnya. Jadi dia tuh bisa teng gitu, bisa kayak ya karena nikotin itu kayak kafein. Orang yang sudah addicted sama americano gak akan bisa lepas sama americano. That's it. Ini boleh gue tanya lagi ya di tengah-tengah ini. Karena ini menurut gue ada yang gue penasaran banget. Rokok tuh rasanya buat gue bukan cuma nikotin, tapi pernafasannya. Gue dapet tuh di pernafasannya. Ini bener atau nggak tahu atau gue doang perasaan. Ini perasaan gue tapi. Gue belum pernah nanya orang, gue belum pernah konfirmasi. Ya karena gue ngerasa kopi ini panasnya rokok, wah tenang, fokus. Karena itu efeknya nikotin, Pak. Efek nikotin tuh memang seperti nah. Akhirnya kita akan jawabkan. Rokok itu efek nikotinnya akan addicted, oke? Nah lucunya karena kita di Asia Tenggara, memang betul ada beberapa orang yang genetiknya tuh tahan asap rokok. Itu menjawab pertanyaan sebelum ada yang bantah, yang kakung saya ngerokok hidup-hidup aja. Ya betul, karena di dunia ini kita ada genetik yang memang dia bisa tahan seperti itu. Nah itu menjawab dulu. Terus kedua, Brian Johnson bilang apakah rokok itu mengurangi 12 tahun? Kita nggak bisa tahu ya, kurang 12 itu terlalu ekstrim ya. Tapi kita tuh tidak punya organ di dalam tubuh yang bisa mengolah asap rokok. Jadi benar-benar tergantung apes. Renang 3 kali itu kenapa tuh? 3 kalinya? 3 kali itu karena cukup 105 minimal tuh kalau sesuai kamu cek Brian ini sama jurnalku tuh sama minimal 150 menit. Kamu renang 50 menit. Jadi kolam yang hotel kalau nggak kolam eksklusif itu bisa 25 meter. Kamu bolak-balik itu selama 10-20 kali gaya bebas atau apapun atletis kamu. Itu benar. Karena berenang itu melatih semua otot dan kenapa kok lebih aman? Jadi banyak orang kayak contoh low back pain, saraf kejepit, nyeri lutut itu disuruh berenang karena bebannya ditanggung sama air. Jadi resiko cedera lututnya minimal, resiko cedera tulang belakang minimal, tapi semua. Jadi kalau orang mau kaya, itu dia harus mengeluarkan effort yang lebih daripada orang lain. Yang ngarang Dave Pelzer. Nah, di Aris itu aku tahu bahwa kalau orang mau kaya, ini aku nggak tahu kalau pendapat kita berbeda. Tapi kalau sama, ya puji Tuhan. Jadi kalau orang mau kaya, itu dia harus mengeluarkan effort yang lebih daripada orang lain. Ya. Nah orang normal saat itu melihat bahwa habis kuliah ya 9 to 5 pulang, garap tugas, tidur. Dan aku merasa saat itu hidupku kalau mau berubah ya aku harus mengeluarkan effort yang lebih. Dan effort lebih itu kugunakan buat dagang. Jadi ya 7 jam kuliah, 5 jam itu dagang, 2 jam itu bisa buat belajar, sisanya tidur. Jadi aku praktis tuh bisa setahun nggak pulang Solo. Padahal mudikku cuma Solo. Solo Jogja tuh deket. Kampungku Solo. Bisa nggak pulang? Setahun aku bisa nggak pulang. Tahun cuma sekali, pulang cuma sekali. Karena ngurusin dagang, COD sana sini. Nah itu kan waktu itu sempat ngarang. Ini kata dokter Tirta kalau mau jadi kaya. Jadi kalau orang mau kaya, itu dia harus mengeluarkan effort yang lebih daripada orang lain. Yang ngarang Dave Pelzer. Nah di Aris itu aku tahu bahwa kalau orang mau kaya, ini aku nggak tahu kalau pendapat kita berbeda. Tapi kalau sama, ya puji Tuhan. Jadi kalau orang mau kaya, itu dia harus mengeluarkan effort yang lebih daripada orang lain. Ya. Nah orang normal saat itu melihat bahwa habis kuliah ya 9 to 5 pulang, garap tugas, tidur.
Dan aku merasa saat itu hidupku kalau mau berubah ya aku harus mengeluarkan effort yang lebih. Dan effort lebih itu kugunakan buat dagang. Jadi ya 7 jam kuliah, 5 jam itu dagang, 2 jam itu bisa buat belajar, sisanya tidur. Jadi aku praktis tuh bisa setahun nggak pulang Solo. Padahal mudikku cuma Solo. Solo Jogja tuh deket. Kampungku Solo. Bisa nggak pulang? Setahun aku bisa nggak pulang. Tahun cuma sekali, pulang cuma sekali. Karena ngurusin dagang, COD sana sini. Oke. Nah itu kan waktu itu sempat ngarang orang miskin. Ini orang yang nggak dibutuhkan di masyarakat. Orang itu kebiasaan ya suka dengerin kebohongan yang enak didengar ya dibanding kebenaran yang pahit. Kebenaran yang pahit itu justru sebenarnya lebih membangun. Kebenaran tuh kadang emang bikin sakit di awal. Kalau gue ngomong kayak begini, sebenarnya semua video gue tuh adalah IQ test. Kalau lu merasa tersinggung sama video gue berarti IQ lu rendah. Kebenaran tuh memang sakit di awal. Lu di awal dengar mungkin banyak dari lu yang awalnya nonton channel ini 3 juta orang yang nonton di sini tuh awalnya nggak suka dengan gue. Memang kebenaran itu nggak enak di awal. Tapi dibandingkan kebohongan enak, gue mending kasih kalian kebenaran yang pahit. Kebenaran tuh kan bangun fondasi kalian ya. Justru nggak enak didengar di awal, tapi ini bangun fondasi kalian di akhir. Sedangkan ya kebohongan yang enak didengar itu justru enaknya di depan dan hancurnya nanti justru di belakang. Kebenaran itu membakar semangat ya. Sedangkan kebohongan tuh bagaikan racun yang masuk dalam badan lu. Lu kalau masih miskin, lu telan ego dan dengarkan apa yang sedang gua ajarin ke lu di sini. Gak usah jadi orang yang sok pintar kalau lu masih miskin, karena gak ada yang lu tahu di dunia ini. Artinya buktinya masih miskin. Bukti intelektual sejati itu ketika dia bisa dapatkan apa yang lu semua yang nonton video ini dengar baik-baik ya. 2026 itu tinggal 2 bulan lagi. Dan gue percaya 90% yang nonton video gue ya. 90% nonton video gue dari awal tahun sampai sekarang itu masih jadi pecundang yang sama. Lu mulai diri lu di 2025. Lu kebanyakan itu masih jadi pecundang yang sama ya, yang takut ngambil aksi untuk merubah diri lu. Lu habisin waktu lu ya nonton influencer yang gak berguna, nonton entertainment yang gak penting ya. Lu baca-baca berita, lu baca berita ekonomi, lu baca ini mau begini, itu mau begitu. Cuman hidup lu gitu-gitu aja ya. Dompet lu sama-sama tipis, hidup lu sama-sama gak berguna. Tangan lu itu masih diem, ya kelakuan lu tuh gak ada, ya dan dompet lu juga jadi gak ada isinya. Lu gak perlu bohong ke diri lu sendiri. Lu bahkan nonton video ini karena lu takut ya untuk jadi pecundang. Lu takut dilihat sama keluarga lu sendiri bahwa lu adalah orang yang gagal. Lu takut dilihat sama circle pertemanan lu bahwa lu cuman lu yang gagal. Padahal 2025 kemarin mungkin lu udah ngomong ke semua orang ya. Congor lu tuh udah ngomong ke semua orang, ke keluarga lu, ke teman-teman lu bahwa oke, tahun ini gua akan jadi orang kaya. Tapi nyatanya apa? 2 bulan ini udah mau ganti tahun tapi lu masih jadi pecundang yang sama. Jadi ini gua kasih benaran tuh kadang emang bikin sakit di awal. Orang miskin. Ini orang yang gak dibutuhkan di masyarakat. Orang itu kebiasaan ya suka dengerin kebohongan yang enak didengar ya, dibanding kebenaran yang pahit. Kebenaran yang pahit itu justru sebenarnya lebih membangun. Kebenaran tuh kadang emang bikin sakit di awal. Kalau gue ngomong kayak begini, sebenarnya semua video gue tuh adalah IQ test. Kalau lu merasa tersinggung sama video gue berarti IQ lu rendah. Kebenaran tuh memang sakit di awal. Lu di awal dengar mungkin banyak dari lu yang awalnya nonton channel ini 3 juta orang yang nonton di sini tuh awalnya nggak suka dengan gue. Memang kebenaran itu nggak enak di awal. Tapi dibandingkan kebohongan enak, gue mending kasih kalian kebenaran yang pahit. Kebenaran tuh kan bangun fondasi kalian ya. Justru nggak enak didengar di awal, tapi ini bangun fondasi kalian di akhir. Sedangkan ya kebohongan yang enak didengar itu justru enaknya di depan dan hancurnya nanti justru di belakang. Kebenaran itu membakar semangat ya. Sedangkan kebohongan tuh bagaikan racun yang masuk dalam badan lu. Lu kalau masih miskin, lu telan ego dan dengarkan apa yang sedang gua ajarin ke lu di sini. Gak usah jadi orang yang sok pintar kalau lu masih miskin, karena gak ada yang lu tahu di dunia ini. Artinya buktinya masih miskin. Bukti intelektual sejati itu ketika dia bisa dapatkan apa yang lu semua yang nonton video ini dengar baik-baik ya. 2026 itu tinggal 2 bulan lagi. Dan gue percaya 90% yang nonton video gue ya. 90% nonton video gue dari awal tahun sampai sekarang itu masih jadi pecundang yang sama. Lu mulai diri lu di 2025. Lu kebanyakan itu masih jadi pecundang yang sama ya, yang takut ngambil aksi untuk merubah diri lu. Lu habisin waktu lu ya nonton influencer yang gak berguna, nonton entertainment yang gak penting ya. Lu baca-baca berita, lu baca berita ekonomi, lu baca ini mau begini, itu mau begitu. Cuman hidup lu gitu-gitu aja ya. Dompet lu sama-sama tipis, hidup lu sama-sama gak berguna. Tangan lu itu masih diem ya, kelakuan lu tuh gak ada ya, dan dompet lu juga jadi gak ada isinya. Lu gak perlu bohong ke diri lu sendiri. Lu bahkan nonton video ini karena lu takut ya
untuk jadi pecundang. Lu takut dilihat sama keluarga lu sendiri bahwa lu adalah orang yang gagal. Lu takut dilihat sama circle pertemanan lu bahwa lu cuman lu yang gagal. Padahal 2025 kemarin mungkin lu udah ngomong ke semua orang. Ya. Congor lu tuh udah ngomong ke semua orang, ke keluarga lu, ke teman-teman lu bahwa oke, tahun ini gua akan jadi orang kaya. Tapi nyatanya apa? 2 bulan ini udah mau ganti tahun, tapi lu masih jadi pecundang yang sama. Jadi ini kalian banyak yang kira mungkin gua di kamera ini terkesannya sombong dan orang dengerin gua merasa gua yang paling dewa. Lewat kuping kanan keluar di kuping kiri. Gue nggak pernah mau dengerin orang karena gue mikirnya ya lu udah ngapain di umur gue. Gue selalu mikirnya seperti itu. Tapi kadang ada hal yang lu nggak tahu yang orang lain tahu. Yang orang yang udah lihat hidup lebih lama, orang yang sudah lebih bijak ngeliat hidup, itu paham betul ya apa yang gue sebut di sini. Jadi jangan sampai ego lu tuh terus dipuji dan dipuji. Karena pride seorang manusia itu biasa ujung dari kehancurannya. Ya ketika manusianya itu prideful, kalian banyak yang kira mungkin gue di kamera ini terkesannya sombong dan lain-lain. Tapi kalau kalian paham, ya itu adalah semua karakter yang gue bangun untuk yuk masyarakat Indonesia sadar. Kalau kalian banyak ketemu orang, pernah ketemu gue di dunia nyata, kalian tahu itu sangat berbeda dengan apa yang kalian lihat biasanya di sini. Ide aja kalian berbeda, kan semuanya bisa gue atur sesuai apa yang gue mau. Itu lebih banyak gagalnya dibanding suksesnya. Ya, selalu ada sial yang datang di hidup lo. Gue selalu tanya, kenapa hal ini diizinkan ada di hidup gue? Tapi lama-lama gue seiring pengalaman gue, ya diterpa badai, macam-macam lah yang gue udah alami di hidup gue. Kalian yang lihat gue di kamera ini, kesannya nggak pernah ada masalah, sukses-sukses. Enggak, gue itu lebih banyak gagalnya dibanding suksesnya. Ya, gue lebih banyak kesandung, ya, jatuh, kena musibah dibanding yang kalian lihat nih, sukses seperti sekarang. Jadi jawabannya adalah hidup itu memang tidak adil. Karena lu harus telan nih, buat Timothy yang 17 tahun, lu telan bahwa hidup itu tidak adil. Kadang lu ditampar dari tempat yang lu nggak tahu. Tapi lu harus jadiin itu semua itu jadi bahan pelajaran. Ketika orang bikin salah sama lu, jangan dibalas. Problem Timothy mungkin bukan umur 17, tapi mungkin umur 20-an ya. Gue itu orang yang dulu, kadang kalau orang tampar gue, itu gue tampar balik, kalau bisa gue cabut matanya. Ini problem orang yang baru punya uang dan baru punya kuasa sedikit. Jadi, lu belajar untuk jangan membalas orang. Ketika orang bikin salah sama lu, jangan dibalas. Itu akan bawa lu mungkin banyak masalah ke depannya. Jadi, ketika lu ditampar, lu cabut matanya, nanti dia mau buntungin tangan lu. Jadi jangan membalas orang. Seberapa dia bikin salah sama lu, itu let go aja. Ini buat Timothy yang umur 17. Karena dia kan ntar akan tua kan. Lu let go aja ketika ada orang bikin salah sama lu. Jangan lu ditampar terus lu ambil matanya. Gitu. Nanti tangan lu mau dibuntungin sama dia. Berilah pengampunan ke orang yang bikin salah sama lu. Itu lu bisa interpretasi sendiri masing-masing. Karena gue jelasinnya singkat, sengaja. Biar. Kapan kamu dapat cepet Tiao 100 juta pertama itu viral pak, kampus tuh pada beli semua, sehari aku bisa jual dari 10, 50, 1000. Ya udah itu dagang pertamaku cuan di situ setengah tahun. Baru di bulan ke-7 di tahun 2010 tengah udah mulai laba banyak tuh, udah bisa. Jadi aku ditanya kapan kamu dapat cepet Tiao 100 juta pertama, itu adalah di 19 tahun. 19 tahun berarti itu zaman waktu itu Kaskus. Lu berarti jualan dari Kaskus. Iya, Kaskus. Benar jual Kaskus. Iya, jual Kaskus tuh aku pertama, dan itu no fakta, privilege-nya adalah karena aku tidak begitu kesulitan karena basic papaku adalah bank. Jadi aku muterin uang saku jadi modal gitu terus, jadi cepet. Nah, uang 100 ini jadi jual berikutnya, jual tren. Setelah power balance aku melihat kayaknya trennya mulai redup, aku jual jam monol. Jam monol tuh yang kecil-kecil. Tahu kan, warnanya beda-beda. Sama kejadiannya itu. Gue juga jualan jam loh dulu. Ori KW-nya nggak ada beda. Iya. Udah di situ triple aku. Dari 100 jadi 150-an atau 160. Nah, habis itu di tahun 2011 aku jualan yang tapi seperti itu, Nyok. Itu bahaya bokep tuh. Jadi ini beneran viral. Aku tuh sampai baca tuh sampai miris. Jadi di X itu ada yang nge-tweet terus direspon sama anonim. Ih gila, pentelnya maghrib banget. Wah tuh chaos banget itu. Di-delete. Udah melecehkan, pakai nama agama pula kan. Itu hari dihujat masih bocil bro. Jadi mereka menganggap, akhirnya jawab, pentel itu kan puting, itu kan warna hitam coklat genetik. Ya enggak. Itu gimana ya rasanya puting warna hitam, pasti rasanya asam gak enak. Tolol gitu. Itu asumsi sampai seperti itu, Nyok. Itu bahaya bokep tuh. Jadi mereka berasumsi bahwa semua justru membuat orang yang kaya itu jadi tambah kaya. Ekstrim kaya. Ambil kesimpulan pokoknya satu, bahwa COVID ini nggak berpengaruh ke orang yang sangat kaya. Itu kesimpulannya aku percaya sampai sekarang. Karena aku melihat justru karena COVID ini orang kaya tambah kaya. Aku melihatnya itu. Dan aku membaca artikel itu. Jadi kayak COVID itu justru membuat orang yang kaya itu jadi tambah kaya.
ekstrim kayaknya, nggak masuk akal. Bener-bener kayaknya tuh jadi nggak masuk akal. Iya. Itu yang pertama tuh. Jadi aku merasa yang terdampak karena COVID ini adalah orang menengah ke bawah dan itu real. Orang-orang yang sangat kaya ini itu benar-benar nggak terdampak sama sekali dan bahkan tambah kaya. Contoh paling simpel, penjualan e-commerce tertinggi itu pas COVID. Oh ya, Amazon naik semua pas COVID. Ini setuju ya, setuju. Amazon tuh penjualan tertinggi paling pas- gacor itu. Pas gacor tuh kan, penjualan tertinggi pas COVID itu semua adalah bisnis digital. Valuasinya nggak masuk akal. Iya. Terus penjualan nggak masuk akal, free shipping, promo nggak masuk akal, itu semua terjadi di COVID. Dia tuh orang kaya baru. Sementara orang menengah ke bawah yang bisnisnya biasa-biasa aja itu yang kedampak. Dari apa yang bokap dapat hasil judi itu, apa aja fasilitas yang akhirnya lu nikmatin tuh? Apa ya? Waktu itu masih kecil, jadi ya tiap pekan diajak jalan-jalan aja dibeliin mainan. Belum ngerti pengen minta apa juga. Iya, jadi waktu itu masih SD, pokoknya jalan-jalan. Ya kendaraan ada, bahkan belum tahu bahwa di luar sana orang tuh sulit, ada yang jalan kaki nggak punya kendaraan. Ya, iya ngerasain. Ya nggak tahu Gitu apa-apa, aja. anak kecil aja Belum- gitu belum ya. inilah. Paling banyak nyorot tuh perempuan. Perlu nggak sih sebenarnya laki-laki cari tahu tentang mengenai masalah-masalah banyaknya perceraian. Jadi kan yang paling banyak nyorot tuh perempuan. Katanya karena laki-laki tidak bercerita. Tapi perlu nggak sih sebenarnya laki-laki cari tahu tentang, kan biasanya perempuan yang lebih kritis ya, mengenai bagaimana mereka menjaga rumah tangganya mereka. Kalau perlu banget ya, perlu banget. Cuman memang otak perempuan tuh memang senang belajar tentang kerumah tanggaan gitu. Oke. Kalau laki-laki senang belajar tentang hal-hal yang kaitannya dalam pekerjaan. Makanya masalahnya aku pas lari itu banyak pikiran mas. Enggak. Aku nggak bisa kalau lari pakai earphone. Aneh jadinya. Nah, dan itu 3 jam. Minuman manis itu cuma 15 menit, 10 menit dan langsung jadi energi. Oke. Jadi itu cepat buat PWO. Makanya buat teman-teman ya, kalau yang berlebihan ya itu yang jadi masalah. Cuman kan aku nggak berlebihan. Iya. Gimana sih sebenarnya caranya supaya, kan gue dulu suka nyoba lari, tapi ternyata lari tuh bosen. Kalau udah setengah jam, 45 menit, kok kayak bosen deh. Gimana sih biar nggak bosen lari itu? Masalahnya aku pas lari itu banyak pikiran mas. Malah buat meditasi. Yoi, kan jawaban pertama. Aku tuh kalau ditanya kenapa lari bisa, aku tuh rekor larinya tuh kemarin di 50 kilo. 50 kilometer? Iya di Bromo. Di event itu, trail run. 50 kilometer lari? Iya, terus dari 160 aku nomor 50-an, 50 besar. Selesainya, itu 50 kilo, elevasi G-nya 1.500 meter. Artinya apa tuh? Jadi elevasi G itu tanjakannya 1.500 meter, 100 meter itu setara dengan 1 kilo. Oke. Setara kalau 1 kilo effort. Oke. Dan aku selesainya 9 jam. 9 jam? 9 jam. Anda lari tanpa berhenti 9 jam? Iya, jadi lari terus ketika capek ya jalan kaki. Soalnya kalau kita terlalu berhenti lama nanti kesapu COT, cut off time. Nggak akan dapat medali, nggak akan jadi dia. Dan itu apa yang aku pikirkan apa yang aku pikirkan itu lebih ke bisa mengenal diri sendiri aja, lebih santai. Berarti nggak dengar podcast gitu nggak? Enggak. Aku nggak bisa kalau lari pakai earphone. Aneh jadinya. Cadence, larinya ayunnya jadi aneh, nggak fokus. Iya karena gue pernah lari sambil denger musik, pusing banget dok. Kan heavy metal kan, gue kayak... Coba kamu dengerin podcast saya mas. Suara saya marah-marah selama sejam penuh. Iya itu lumayan. Saya jamin kamu kenceng tuh larinya. Tapi orang tuh beda-beda. Ada temenku yang memang dia lebih happy itu angkat beban. Oke. Ada yang happy-nya tuh golf, ada yang happy-nya tenis dan badminton. Jadi temukan happiness-nya masing-masing. Kalau Reaksi mendidih fan Liverpool pasca kalah. mending saya makan daripada itu. Beda cerita. Kenapa tuh? Setiap saya buka medsos, notifnya 1000. Isinya Liverpool semua. Kalah mas. Ini sampai sekarang saya lagi edukasi kesehatan sama dokter Maria SPKU. Lagi update video komennya 20 isinya MU semua. Ini sudah hapus 4 hari loh. Gini, mungkin kita harus introspeksi. Mungkin ketika Liverpool menang, Anda terlalu jumawa. Loh, saya nggak pernah. Oh iya sih, benar. Iya kan? Nunjuk-nunjuk teman saya. Oh iya benar. Itu. Terus mereka bersatu sekarang. Betul. Keroyokan. Iya. Sekota loh. Betul. Se-Indonesia loh ini Udan. Nah sebenarnya caranya gampang banget. Gimana? Tinggal lihat kamera bilang, MU lo keren banget. Mending saya makan daripada itu. Gak mungkin saya. Ini berat. Guys. Gak mau saya mau degrade. Gak nyangka,
Tawaran jabatan bergangsi ditolak karena pesan sang ayah. Sama presiden, saya nggak pernah minta. Biasa nanam padi, jaga kebun biasa saya kecil-kecil. Lihat tuh saudara-saudara kamu, pagi gelap udah ke kebun, bawa bekal. Nanti gelap baru pulang. Itu badannya gelap kena matahari. Iya. Ya kan? Rezekinya susah. Pun susah seperti ini, kamu harus sekolah. Kamu harus sekolah, tapi kamu harus berhasil. Ingat, bela bantu saudara-saudara kamu itu. Jadi sampai sekarang saya ingat. Saya selalu berdoa kalau habis setiap sholat, sisa hidup saya ini, ya saya minta kepada Allah, kepada Tuhan, agar berguna untuk mereka. Maka waktu ditawari kabinet sama presiden, saya nggak pernah minta. Tapi kali ini saya minta. Saya mau ditawari Menko Ekonomi, ditawari macam-macam, Pak. Kalau boleh nggak saya ngurus masyarakat. Apa itu? Saya bidangnya pangan. Karena pangan itu ada pertanian di situ, ada peternak di situ, ada nelayan di situ. Seperti saudara-saudara saya yang di kampung itu. Ya, kalau saya bisa menyelesaikan 3 soal ini, 1/3 kemiskinan bisa kita atasi. Memang passionnya Bapak di situ sebenarnya. Situ. Jadi selama ini Bapak ditugaskan di tempat yang sebenarnya bukan passion. Ini yang saya minta. Karena memang cita-cita saya masuk politik itu karena pesan bapak saya. Saya ini pengusaha, udah enak juga waktu itu. Usaha saya maju, bagus. Tapi selalu, almarhum kalau terngiang. Ya. Saya merasa saya punya kewajiban untuk menjawab permintaan ayah saya. Kalau enggak, saya anak laki-laki paling tua, saya juga merasa sesuatu yang amanah yang nggak bisa saya kerjakan. Maka saya milih di bidang ini, Densu. Itu sebetulnya. Iya, karena kalau lihat dari track record kan Bapak kemana-mana tuh. Iya. Sampai ada yang bilang, Bapak ini pelayan masyarakat, apa pelayan jabatan. Kayak kesannya, kita ini bukan Jawa, jadi kita dianaktirikan gitu. Bapak dapat perintah langsung nggak dari Pak Presiden? Pak Presiden tuh kalau seperti ini langsung. Pasti kita diperintah semua. Oke. Tidak boleh ada yang istirahat. Tidak boleh ada yang terlambat, harus segera cepat. Instruksinya begitu. Ya beliau kan terlatih, jadi tidak boleh ada yang rapat-rapat itu sudah nggak. Ini nggak ada rapat lagi, harus selesai di lapangan. Butuh beras cepat beras datang, butuh sarung cepat datang. Oke, bagaimana Bapak menanggapi ketika akhirnya respon masyarakat masih banyak yang merasa bantuan ini lambat, kemudian sampai keluar narasi Sumatera ini dianaktirikan, ada tuh Pak. Kayak kesannya kita ini bukan Jawa, jadi kita dianaktirikan gitu. Bagaimana akhirnya Bapak merespon? Ya memang kan gitu? Aceh, Sumatera Utara itu kan jalannya banyak yang putus. Ya tentu harus melalui udara. Kalau melalui laut juga lama. Itu mungkin dikesankan lama. Ada udara yang tadi itu, tapi kan terbatas ya. Memang kalau bencana di Pulau Jawa kan satu darat. Jadi kalau nggak dari A, dari B cepat sekali karena memang sudah geografisnya secara geografis kan mudah. Tapi kalau dari Aceh ya terus ke Sumatera Utara, Sumatera Barat itu ada gunung Bukit Baris, nggak mudah juga kita tembusnya. Oh begitu. Iya. Jadi kalau Bapak bisa petakan nih Pak. Bapak tadi terus terang, tadi sudah ada di sana Mbak Titi, sudah ada di sana Menhan sudah sampai di Aceh. Jadi baru 1 hari, baru kemarin udah sampai semua orang-orang. Melihat kondisi di sana. Terus Bapak udah pelajarin belum? Tapi gue nggak dipercaya. Nah kalau lu melihat diri lu pas tampil sama di rumah sama nggak? Sebetulnya gue di rumah juga nggak lucu. Maksudnya gue tetap di rumah sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami gitu ya. Tapi gue nggak dipercaya. Jadi kalau gue nasihatin anak gue dengan tegas, anak gue ketawa. Misalnya gue ngelawak. Terus kalau misalnya gue mulai ngalamin soalnya gue mulai ngalamin maaf ya gue kemarin main film jadi kepala lapas, ada yang komen kok gue mau ngakak ya, bangke air. Itu di sana gue bukan ngelawak, itu perannya serius dan gue nggak ada komedinya sama sekali, tapi itu akhirnya kena tuh. Jadi bingung tau nggak? Gimana akhirnya anak gue gitu nggak pernah takut gitu kalau gue udah marah atau tegas gitu ya. Dia paling iya abis itu dia cuek aja dia ketawa-ketawa gitu. Lah? Iya. Nggak masuk dong di telinganya? Masuk juga sih akhirnya. Tapi gue nggak dipercaya. Nah kalau lu melihat diri lu pas tampil sama di rumah sama nggak? Sebetulnya gue di rumah juga nggak lucu. Maksudnya gue tetap di rumah sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami gitu ya. Tapi gue nggak dipercaya.
Jadi kalau gue nasihatin anak gue dengan tegas, anak gue ketawa. Misalkannya gue ngelawak. Gitu. Terus kalau misalnya gue mulai ngalamin soalnya gue mulai ngalamin. Maaf ya gue kemarin main film jadi kepala lapas. Ada yang komen, kok gue mau ngakak ya? Bangke air. Itu di sana gue bukan ngelawak, itu perannya serius dan gue nggak ada komedinya sama sekali. Tapi itu akhirnya kena tuh. Jadi bingung tau nggak? Gimana akhirnya? Anak gue gitu, nggak pernah takut gitu kalau gue udah marah atau tegas gitu ya. Dia paling iya abis itu dia cuek aja, dia ketawa-ketawa gitu. Lah? Iya. Nggak masuk dong di telinganya. Masuk juga sih akhirnya. Tapi tidak se-playboy saya ya. Wah, kamu playboy banget. Iya. Aku sih akan topi lah sama kamu. Iya, tahu kan cerita saya. Tahu. Ya. Tidak seliar itu ya. Tidak seliar. Ya? Tidak, aku tidak berani seliar itu. Iya, tidak seliar. Oh, itu namanya barusan keluar ya. Iya, itu ya. Enggak pernah. Itu barusan gosip, enggak pernah. Enggak pernah. Enggak pernah itu. Enggak pernah itu, enggak pernah. Oh, enggak pernah ya. Yang pernah siapa? Barusan gue ngeliat lagi. Iya, akhirnya bisa ketemu istri gimana ceritanya? Dari adik gue. Dikenalin? Kenalin. Taruh? Enggak. Sempat pendekatan dulu 8 bulan. Habis itu baru gue lamar nikah. Kan lu anak band, cewek banyak yang mau bergimanapun tipe ada. Kenapa dia? Ya karena waktu itu gue berpikiran kalau gue sama-sama artis nanti banyak konfliknya. Pada waktu itu. Lu kayak hidup udah lama banget. Iya pada waktu itu. Dari mana lu belajar? Ya dulu kan waktu itu mikirnya begitu. Gue nggak mau sama-sama artis lah. Udah biarin gue aja deh, gue mencari orang biasa aja gitu. Ya supaya kan jaminan juga. Iya. Memang banyak akhirnya memang nggak banyak jaminan. Terus? Tapi pada saat itu pikiran gue ya kayak gitu. Makanya gue ambil keputusan ya udahlah. Gue sama yang non artis aja deh. Masa modal? Oh jadi lu emang nggak mau kuliah dari awal? Gue emang nggak mau kuliah. Menyebut kuliah itu scam katanya. Iya. Pendidikan dan kuliah itu kan beda. Kuliah itu sebuah instansi, pendidikan tuh sesuatu hal yang kita bisa pelajari tanpa kuliah. Oke. Bukan berarti gue orang yang nggak kuliah, bukan berarti gue nggak berpendidikan. Oh, nangkep gue. Nah di sana dan gue merasa banyak sekali cara lain untuk belajar selain kuliah sekarang. Kuliah ini gue on note nih, makanya biar orang nggak potong-potongan. Itu kan bisa dipotong-potong tuh. Dipotong kali ya. Nah, gue bilang kuliah ada beberapa yang penting. Contohnya seperti hukum, kedokteran itu lu harus kuliah. Karena lu nggak bisa tahu hukum Indonesia kalau lu nggak kuliah hukum. Iya betul. Tapi untuk kuliah-kuliah contoh seperti business creation, manajemen apa sih yang dipelajari sebenarnya? Oke. Menurut gue udah kasih note ya. Ilmu pasti. Contohnya seperti apa? Ya electrical engineering, seperti dokter, seperti hukum itu lu bisa pelajari di kuliah. Iya. Tapi kalau lu mau kuliah kan banyak yang kuliah karena nggak tahu. Karena dia merasa society itu menuntut mereka untuk datang ke kuliah. Oh, lu begitu dulu ya? Bukan begitu, gue sama sekali nggak tertarik. Ya kan lu kuliah terus lu nggak lanjutin? Gue nggak tertarik karena waktu itu gue harus ibaratnya nyokap gue itu yang suruh gue kuliah waktu itu. Gue emang udah kerja waktu itu. Oh, jadi lu emang nggak mau kuliah dari awal? Gue emang nggak mau kuliah dari awal. Karena mindset lu udah di situ. Ini menuduh tuh pendidikan formal itu katanya tidak berguna katanya. Sistem pendidikan yang menurut gue yang tidak berguna. Sistemnya yang tidak berguna. Gue pribadi kan gue udah total udah bangun 5 sekolah. Gue ada sekitar 1.300 murid yang sekarang ongoing operasional yang gue bayarin. Iya itu gue dengar katanya. Lu banyak sumbangan juga untuk pendidikan. Iya dan gue banyak anak yatim sekolah itu udah banyak lah. Kalau itu udah banyak. Tapi sekolah itu pengen sesuatu yang gue benahin sebenarnya. Karena gue merasa pendidikannya bukan kuliah bukan sekolah. Pendidikan itu akan jadi senjata utama untuk mengeradikasi kemiskinan. Kalau orang seperti Elon Musk dia punya mimpi mungkin ke Mars gitu kan. Dia pengen bawa manusia ke Mars. Gue tuh punya mimpi untuk semua orang tuh punya pendidikan yang layak. Nggak nyangka, tawaran jabatan bergengsi ditolak karena pesan sang ayah. Sama presiden, saya nggak pernah minta. Biasa nanam padi, jaga kebun biasa saya kecil. Lihat tuh saudara-saudara kamu, pagi gelap udah ke kebun, bawa bekal. Nanti gelap baru pulang. Itu badannya gelap kena matahari. Iya. Iya kan? Rezekinya susah. Pun susah seperti ini, kamu harus sekolah. Kamu harus sekolah, tapi kamu harus berhasil. Ingat, bela bantu saudara-saudara kamu itu. Jadi sampai sekarang saya ingat. Saya selalu berdoa kalau habis setiap sholat, sisa hidup saya ini, ya saya minta kepada Allah, kepada Tuhan, agar berguna untuk mereka. Maka waktu ditawari kabinet sama presiden, saya nggak pernah minta. Tapi kali ini saya minta. Saya mau ditawari Menko Ekonomi, ditawari macam-macam, Pak. Kalau boleh nggak saya ngurus masyarakat. Apa itu? Saya bidangnya pangan. Karena pangan itu ada pertanian di situ, ada peternak di situ, ada nelayan di situ. Seperti saudara-saudara saya yang di kampung itu. Ya, kalau saya bisa menyelesaikan 3 soal ini, 1/3 kemiskinan bisa kita atasi.
Memang passionnya Bapak di situ sebenarnya. Situ. Jadi selama ini Bapak ditugaskan di tempat yang sebenarnya bukan passion. Ini yang saya minta. Karena memang cita-cita saya masuk politik itu karena pesan bapak saya. Saya ini pengusaha, udah enak juga waktu itu. Usaha saya maju, bagus. Tapi selalu, almarhum kalau terngiang. Ya. Saya merasa saya punya kewajiban untuk menjawab permintaan ayah saya. Kalau enggak, saya anak laki-laki paling tua, saya juga merasa sesuatu yang amanah yang nggak bisa saya kerjakan. Maka saya milih di bidang ini, Densu. Itu sebetulnya. Iya, karena kalau lihat dari track record kan Bapak kemana-mana tuh. Iya. Sampai ada yang bilang, Bapak ini pelayan masyarakat apa pelayan jabatan. Kayak kesannya kita ini bukan Jawa, jadi kita dianaktirikan gitu. Bapak dapat perintah langsung nggak dari Pak Presiden? Pak Presiden tuh kalau seperti ini langsung. Pasti kita diperintah semua. Oke. Tidak boleh ada yang istirahat. Tidak boleh ada yang terlambat. Harus segera cepat. Instruksinya begitu. Ya beliau kan terlatih, jadi tidak boleh ada yang rapat-rapat itu sudah nggak. Ini nggak ada rapat lagi. Harus selesai di lapangan. Butuh beras cepat beras datang, butuh sarung cepat datang. Oke. Bagaimana Bapak menanggapi ketika akhirnya respon masyarakat masih banyak yang merasa bantuan ini lambat. Kemudian sampai keluar narasi Sumatera ini dianaktirikan. Ada tuh Pak. Kayak kesannya kita ini bukan Jawa, jadi kita dianaktirikan gitu. Bagaimana akhirnya Bapak merespon? Ya, memang kan gitu? Aceh, Sumatera Utara itu kan jalannya banyak yang putus. Ya tentu harus melalui udara. Kalau melalui laut juga lama. Itu mungkin dikesankan lama. Ada udara yang tadi itu, tapi kan terbatas ya. Memang kalau bencana di Pulau Jawa kan satu darat. Jadi kalau nggak dari A, dari B cepat sekali karena memang sudah geografisnya secara geografis kan mudah. Tapi kalau dari Aceh ya terus ke Sumatera Utara, Sumatera Barat itu ada gunung Bukit Baris, nggak mudah juga kita tembusnya. Oh begitu. Iya. Jadi kalau Bapak bisa petakan nih Pak. Bapak tadi terus terang, tadi sudah ada di sana Mbak Titi, sudah ada di sana Menhan sudah sampai di Aceh. Jadi baru 1 hari, baru kemarin udah sampai semua orang-orang. Melihat kondisi di sana, terus Bapak udah pelajarin belum? Reaksi mendidih fan Liverpool pasca kalah. Mending saya makan daripada itu. Beda cerita. Kenapa tuh? Setiap saya buka medsos, notifnya 1000. Isinya Liverpool semua. Kalah mas. Ini sampai sekarang saya lagi edukasi kesehatan sama dokter Maria SPKU. Lagi update video komennya 20 isinya MU semua. Ini sudah H+4 hari loh. Gini, mungkin kita harus introspeksi. Mungkin ketika Liverpool menang, Anda terlalu jumawa. Loh, saya nggak pernah. Oh iya sih, benar. Iya kan? Nunjuk-nunjuk teman saya. Oh iya benar. Itu. Terus mereka bersatu sekarang. Betul. Keroyokan. Iya. Sekota loh. Betul. Se-Indonesia loh ini udah. Nah sebenarnya caranya gampang banget. Gimana? Tinggal lihat kamera bilang, MU lo keren banget. Mending saya makan daripada itu. Gak mungkin saya. Ini berat. Guys. Gak mau saya mau degrad. Masalahnya aku pas lari itu banyak pikiran mas. Enggak. Aku gak bisa kalau lari pakai earphone. Aneh jadinya. Nah, dan itu 3 jam. Minuman manis itu cuma 15 menit, 10 menit dan langsung jadi energi. Oke. Jadi itu cepat buat PWO. Makanya buat teman-teman ya, kalau yang berlebihan ya itu yang jadi masalah. Cuman kan aku gak berlebihan. Iya. Gimana sih sebenarnya caranya supaya, kan gue dulu suka nyoba lari. Tapi ternyata lari tuh bosen. Kalau udah setengah jam, 45 menit, kok kayak bosen nih. Gimana sih biar gak bosen lari itu? Masalahnya aku pas lari itu banyak pikiran mas. Malah buat meditasi. Yoi, kan jawaban pertama. Aku tuh kalau ditanya kenapa lari bisa, aku tuh rekor larinya tuh kemarin di 50 kilo. 50 kilometer? Iya di Bromo. Di event itu, trail run. 50 km lari? Iya, terus dari 160 aku nomor 50-an, 50 besar. Selesainya, itu 50 kilo, elevasi G-nya 1.500 meter. Artinya apa tuh? Jadi elevasi G itu tanjakannya 1.500 meter, 100 meter itu setara dengan 1 kilo. Oke. Setara kalau 1 kilo effort. Oke. Dan aku selesainya 9 jam. 9 jam? 9 jam. Anda lari tanpa berhenti 9 jam? Iya, jadi lari terus ketika capek ya jalan kaki. Soalnya kalau kita terlalu berhenti lama nanti kesapu COT, cut off time. Nggak akan dapat medali, nggak akan jadi dia. Dan itu apa yang aku pikirkan itu
Lebih ke bisa mengenal diri sendiri aja, lebih santai. Berarti nggak dengar podcast gitu nggak? Enggak. Aku nggak bisa kalau lari pakai earphone. Aneh jadinya. Cadence larinya ayunnya jadi aneh, nggak fokus. Iya karena gue pernah lari sambil denger musik pusing banget dok. Kan heavy metal kan, gue kayak. Coba kamu dengerin podcast saya mas. Suara saya marah-marah selama sejam penuh. Iya itu lumayan. Saya jamin kamu kenceng tuh larinya. Tapi orang tuh beda-beda. Ada temenku yang memang dia lebih happy itu angkat beban. Oke. Ada yang happy-nya tuh golf, ada yang happy-nya tenis dan badminton. Jadi temukan happiness-nya masing-masing. Kalau Makanya manusia kadang-kadang kelakuannya suka kayak binatang. Iya di bawah. Ya sini. Udah relax, maka terakses semua memori yang ada di sini, pengetahuan kita, pengalaman kita yang ada di sini dia terkoneksi lagi. Membuat sebuah analisa dan sintesa gitu. Apa jangan kesadaran tuh ada di sini ya? Ini akal di sini. Iya. Akal. Berisi input-input, prinsip hidup, ya nasihat-nasihat, pengetahuan, ya pengalaman. Nah di belakangnya ada otak emosi. Ada otak emosi juga. Ya sebenarnya sangat diperlukan juga, tapi kadang-kadang itu yang ngeblok akal sehat itu berjalan. Otak emosi nyambung dengan otak tadi, batang otak tadi. Oh. Jadi dia begini bentuknya nih. Ini otak emosi, ini batang otak. Nah, otak emosi sering disebut otak mamalia, batang otak disebut otak reptil ya. Jadi kata ahli neuroscience, inti otak manusia otak binatang. Mamalia sama reptil. Makanya manusia kadang-kadang kelakuannya suka kayak binatang. Iya, di bawah binatang derajatnya. Iya, bahkan bisa lebih daripada binatang kelakuannya karena akal sehatnya sudah tidak jalan. Ya, akal sehat di sini, akal sehat di sini. Iya, Jadi ini otak emosi, batang otak, akal sehat yang di sini. Dia memang di depan, tapi untuk perintah ke badan ini duluan. Karena ini ke sumsum tulang belakang. Oke, kesimpulannya bahwa doa ini adalah kekuatan yang sangat besar yang bisa ngebantu secara sistem cara kerja sistem otak kita. saraf, sistem otak, sistem kolbu juga. Kolbu juga. Makanya doa itu kuat banget gitu. Flight, denial, ngeyel, ngambek, ngeblok. Ngeyel, ngambek, ngeblok. Aku nggak ngeblok sih. Nah, aku dua nih. Iya. Fight sama ngambek. Nah, yang ngeblok itu tadi yang 60% orang damai tadi. Oke. Dia Semoga lebih ketemu sering nih jawabannya. Jadi lebih sering ngeblok. Paling banyak nyorot tuh perempuan. Perlu nggak sih sebenarnya laki-laki cari tahu tentang mengenai masalah-masalah banyaknya perceraian. Jadi kan yang paling banyak nyorot tuh perempuan. Katanya karena laki-laki tidak bercerita. Tapi perlu nggak sih sebenarnya laki-laki cari tahu tentang, kan biasanya perempuan yang lebih kritis ya, mengenai bagaimana mereka menjaga rumah tangganya mereka. Kalau perlu banget ya, perlu banget. Cuman memang otak perempuan tuh memang senang belajar tentang kerumah tanggaan gitu. Oke. Kalau laki-laki senang belajar tentang hal-hal yang kaitannya dalam pekerjaan. Rincian hutang-hutangnya beliau ternyata. Dan itu bukan cerita, ada satu titik sih memang ketika di mana akhirnya ya masalah ekonomi kadang bikin rumah tangga kadang agak ini ya. Suatu ketika dibangunin, kelihatannya habis bertengkar tengah malam. Papi mami dua-duanya berkaca-kaca, jadi ya udah keluar, dibangunin, dikasih kertas. Ditanya kertas apa ini, udah lihat aja. Begitu dilihat, ya ini rincian hutang-hutangnya beliau ternyata. Dan itu baru ke satu orang. Di kertas yang itu tuh nominalnya 59.750.000. Dan itu baru ke satu orang, dan juga dikatakan kalau suatu saat Koko jadi orang, tolong dilunasi ya, kami udah nggak sanggup. Masih sekolah waktu itu. Jadi gimana atuh ya, pengen bantuin, nggak sayang sama mereka, tapi ya uang jajan sehari cuman goceng. Jadi ya udah jalanin dulu, belajar. Itu awal-awal mulai nyari Tuhannya juga sih memang. Karena cerita ke siapa-siapa nggak jadi solusi. Itu umur berapa ya berarti? Itu sekitar SMA akhirnya. Udah SMA tuh ya, udah mulai berpikir lah itu mulai ya. berpikir. Udah, karena lu cerita ke kita nggak jadi solusi, bro kata teman-teman, ya udah lu cari Tuhan aja. Dari apa yang bokap dapat hasil judi itu, apa aja fasilitas yang akhirnya lu nikmatin tuh? Apa ya? Waktu itu masih kecil, jadi ya tiap pekan diajak jalan-jalan aja, dibeliin mainan. Belum ngerti pengen minta apa juga. Iya, jadi waktu itu masih SD, pokoknya jalan-jalan. Ya kendaraan ada, bahkan belum tahu bahwa di luar sana orang tuh sulit, ada yang jalan kaki nggak punya kendaraan. Ya ngerasain
Ya nggak tahu Gitu apa-apa, aja. anak kecil aja gitu Belum ya. inilah. Justru membuat orang yang kaya itu jadi tambah kaya. Oke. Ekstrim kaya. Ambil kesimpulan pokoknya satu, bahwa COVID ini nggak berpengaruh ke orang yang sangat kaya. Itu kesimpulannya aku percaya sampai sekarang. Karena aku melihat justru karena COVID ini orang kaya tambah kaya. Oke. Aku melihatnya itu. Dan aku membaca artikel itu. Jadi kayak COVID itu justru membuat orang yang kaya itu jadi tambah kaya. Oke. Ekstrim kayanya. Gak masuk akal. Iya. Bener-bener kaya itu jadi gak masuk akal. Iya. Itu yang pertama tuh. Jadi aku merasa yang terdampak karena COVID ini adalah orang menengah ke bawah. Dan itu real. Orang-orang yang sangat kaya ini itu benar-benar gak terdampak sama sekali dan bahkan tambah kaya. Contoh paling simpel. Penjualan e-commerce tertinggi itu pas COVID. Oh ya, Amazon naik semua pas Iya. COVID. Ini setuju ya, setuju. Amazon tuh Penjualan paling gacor itu. Pas gacor tuh kan. Penjualan tertinggi pas COVID itu semua adalah bisnis digital. Valuasinya nggak masuk akal. Iya. Terus penjualan nggak masuk akal, free shipping, promo nggak masuk akal, itu semua terjadi di COVID. Dia tuh orang kaya baru. Sementara orang menengah ke bawah yang bisnisnya biasa-biasa aja itu yang kedampak. Tapi seperti itu Nyok. Itu bahaya bokep tuh. Jadi ini beneran viral. Aku tuh sampai baca tuh sampai miris. Jadi di X itu ada yang nge-tweet terus direspon sama anonim. Ih gila, pentelnya maghrib banget. Wah tuh chaos banget itu. Di-delete. Udah melecehkan, pakai nama agama pula kan. Itu akhirnya dihujat masih bocil bro. Jadi mereka menganggap akhirnya jawab pentel itu kan puting itu kan warna hitam coklat genetik. Ya enggak. Itu gimana ya rasanya puting warna hitam? Pasti rasanya asam gak enak. Tolol gitu. Itu asumsi sampai seperti itu Nyok. Itu bahaya bokep tuh. Jadi mereka berasumsi bahwa semua kapan kamu dapat cepet tiaw 100 juta pertama itu viral pak. Kampus tuh pada beli semua. Sehari aku bisa jual dari 10, 50, 1000. Ya udah itu dagang pertamaku cuan di situ setengah tahun. Baru di bulan ke-7 di tahun 2010 tengah udah mulai laba banyak tuh udah bisa. Jadi aku ditanya kapan kamu dapat cepet tiaw 100 juta pertama itu adalah di 19 tahun. 19 tahun berarti itu zaman waktu itu Kaskus. Lu berarti jualan dari Kaskus. Iya, Kaskus. Sama dong jual kita Kaskus. berarti. Iya, jual Kaskus tuh aku pertama dan itu no fakta, privilege-nya adalah karena aku tidak begitu kesulitan karena basic papaku adalah bank. Jadi aku muterin uang saku jadi modal gitu terus. Jadi cepet. Nah, uang 100 ini jadi jual berikutnya, jual tren. Setelah power balance aku melihat kayaknya trennya mulai redup, aku jual Jamonol. Jamonol tuh yang kecil-kecil. Tahu kan warnanya beda-beda. Sama kejadiannya itu. Gue juga jualan jam loh dulu. Ori kawinnya nggak ada beda. Iya. Udah di situ triple aku. Dari 100 jadi 150-an atau 160. Nah, habis itu di tahun 2011 aku jualan yang Ketika orang bikin salah sama lo, jangan dibalas. Problem Timothy mungkin bukan umur 17, tapi mungkin umur 20-an ya. Gue itu orang yang dulu, kadang kalau orang tampar gue, itu gue tampar balik, kalau bisa gue cabut matanya. Ini problem orang yang baru punya uang dan baru punya kuasa sedikit. Jadi, lu belajar untuk jangan membalas orang. Ketika orang bikin salah sama lu, jangan dibalas. Itu akan bawa lu mungkin banyak masalah ke depannya. Jadi, ketika lu ditampar, lu cabut matanya, nanti dia mau buntungin tangan lu. Jadi jangan membalas orang. Seberapa dia bikin salah sama lu, itu let go aja. Ini buat Timothy yang umur 17. Karena dia akan tua kan. Lu let go aja ketika ada orang bikin salah sama lu. Jangan lu ditampar terus lu ambil matanya. Gitu. Nanti tangan lu mau dibuntungin sama dia. Berilah pengampunan ke orang yang bikin salah sama lu. Itu lu bisa interpretasi sendiri masing-masing. Karena gue jelasinnya singkat, sengaja. Biar itu lebih banyak gagalnya dibanding suksesnya. Ya. Selalu ada sial yang datang di hidup lu. Gue selalu tanya, kenapa hal ini diizinkan ada di hidup gue? Tapi lama-lama gue, seiring pengalaman gue, ya diterpa badai, macam-macam lah yang gue udah alami di hidup gue. Kalian yang lihat gue di kamera ini, kesannya nggak pernah ada masalah, sukses-sukses. Enggak, gue itu lebih banyak gagalnya dibanding suksesnya. Ya, gue lebih banyak kesandung, ya, jatuh, kena musibah dibanding yang kalian lihat nih. Sukses seperti sekarang. Jadi jawabannya adalah hidup itu memang tidak adil. Karena lu harus telan nih buat Timothy yang 17 tahun. Lu telan bahwa hidup itu tidak adil. Kadang lu ditampar dari tempat yang lu nggak tahu. Tapi lu harus jadiin itu semua itu jadi bahan pelajaran. Kalian banyak yang kira mungkin gue di kamera ini terkesannya sombong dan orang dengerin gue merasa gue yang paling dewa. Lewat kuping kanan keluar di kuping kiri. Gue nggak pernah mau dengerin orang karena gue mikirnya ya lu udah ngapain di umur gue. Gue selalu mikirnya seperti itu. Tapi kadang ada hal yang lu nggak tahu yang orang lain tahu. Yang orang yang udah lihat hidup lebih lama, orang yang sudah lebih bijak ngeliat hidup, itu paham betul
Ya, apa yang gue sebut di sini. Jadi jangan sampai ego lu tuh terus dipuji dan dipuji. Karena pride seorang manusia itu biasa ujung dari kehancurannya. Ya, ketika manusianya itu prideful, kalian banyak yang kira mungkin gue di kamera ini terkesannya sombong dan lain-lain. Tapi kalau kalian paham, ya itu adalah semua karakter yang gue bangun untuk yuk masyarakat Indonesia sadar. Kalau kalian banyak ketemu orang yang pernah ketemu gue di dunia nyata, kalian tahu itu sangat berbeda dengan apa yang kalian lihat biasanya di sini. Ini aja kalian berbeda, kan semuanya bisa gue atur sesuai apa yang gue mau. Lu semua yang nonton video ini dengar baik-baik ya. 2026 itu tinggal 2 bulan lagi. Dan gue percaya 90% yang nonton video gue ya. 90% nonton video gue dari awal tahun sampai sekarang itu masih jadi pecundang yang sama. Lu mulai diri lu di 2025. Lu kebanyakan itu masih jadi pecundang yang sama ya. Yang takut ngambil aksi untuk merubah diri lu. Lu habisin waktu lu ya nonton influencer yang gak berguna, nonton entertainment yang gak penting ya. Lu baca-baca berita, lu baca berita ekonomi, lu baca ini mau begini, itu mau begitu. Cuman hidup lu gitu-gitu aja ya. Dompet lu sama-sama tipis, hidup lu sama-sama gak berguna. Tangan lu itu masih diem ya, kelakuan lu tuh gak ada ya, dan dompet lu juga jadi gak ada isinya. Lu gak perlu bohong ke diri lu sendiri. Lu bahkan nonton video ini karena lu takut ya untuk jadi pecundang. Lu takut dilihat sama keluarga lu sendiri bahwa lu adalah orang yang gagal. Lu takut dilihat sama circle pertemanan lu bahwa lu cuman lu yang gagal. Padahal 2025 kemarin mungkin lu udah ngomong ke semua orang ya. Congor lu tuh udah ngomong ke semua orang, ke keluarga lu, ke teman-teman lu bahwa oke, tahun ini gua akan jadi orang kaya. Tapi nyatanya apa? 2 bulan ini udah mau ganti tahun tapi lu masih jadi pecundang yang sama. Jadi ini gua beneran tuh kadang emang bikin sakit di awal. Orang miskin. Ini orang yang gak dibutuhkan di masyarakat. Orang itu kebiasaan ya, suka dengerin kebohongan yang enak didengar. Ya, dibanding kebenaran yang pahit. Kebenaran yang pahit itu justru sebenarnya lebih membangun. Kebenaran tuh kadang emang bikin sakit di awal. Kalau gue ngomong kayak begini, sebenarnya semua video gue tuh adalah IQ test. Kalau lu merasa tersinggung sama video gue, berarti IQ lu rendah. Kebenaran tuh memang sakit di awal. Lu di awal denger mungkin banyak dari lu yang awalnya nonton channel ini 3 juta orang yang nonton di sini tuh awalnya nggak suka dengan gue. Memang kebenaran itu nggak enak di awal. Tapi dibandingkan kebohongan enak, kebohongan enak, gue mending kasih kalian kebenaran yang pahit. Kebenaran tuh kan bangun fondasi kalian ya. Justru gak enak didengar di awal, tapi ini bangun fondasi kalian di akhir. Sedangkan ya, kebohongan yang enak didengar itu justru enaknya di depan dan hancurnya nanti justru di belakang. Kebenaran itu membakar semangat ya. Sedangkan kebohongan tuh bagaikan racun yang masuk dalam badan lu. Lu kalau masih miskin, lu telan ego dan dengarkan apa yang sedang gua ajarin ke lu di sini. Gak usah jadi orang yang sok pintar kalau lu masih miskin, karena gak ada yang lu tahu di dunia ini. Artinya buktinya masih miskin. Bukti intelektual sejati itu ketika dia bisa dapatkan apa yang Renang 3 kali itu kenapa tuh? 3 kalinya? 3 kali itu karena cukup 105 minimal tuh kalau sesuai kamu cek Brian ini sama jurnalku tuh sama minimal 150 menit. Kamu renang 50 menit. Jadi kolam yang hotel kalau nggak kolam eksklusif itu bisa 25 meter. Kamu bolak-balik itu selama 10-20 kali gaya bebas atau apapun atletis kamu. Itu benar. Karena berenang itu melatih semua otot dan kenapa kok lebih aman? Jadi banyak orang kayak contoh low back pain, saraf kejepit, nyeri lutut itu disuruh berenang karena bebannya ditanggung sama air. Jadi resiko cedera lututnya minimal, resiko cedera tulang belakang minimal, tapi semua. Jadi kalau orang mau kaya, itu dia harus mengeluarkan effort yang lebih daripada orang lain. Yang ngarang Dave Pelzer. Nah, di Aris itu aku tahu bahwa kalau orang mau kaya, ini aku nggak tahu kalau pendapat kita berbeda. Tapi kalau sama, ya puji Tuhan. Jadi kalau orang mau kaya, itu dia harus mengeluarkan effort yang lebih daripada orang lain. Oke ya. Nah, orang normal saat itu melihat bahwa habis kuliah ya 9 to 5 pulang, garap tugas, tidur. Dan aku merasa saat itu hidupku kalau mau berubah ya aku harus mengeluarkan effort yang lebih, dan effort lebih itu kugunakan buat dagang. Jadi ya 7 jam kuliah, 5 jam itu dagang, 2 jam itu bisa buat belajar, sisanya tidur. Jadi aku praktis tuh bisa setahun nggak pulang Solo. Padahal mudikku cuma Solo. Solo Jogja tuh deket. Kampungku Solo. Bisa nggak pulang? Setahun aku bisa nggak pulang. Tahun cuma sekali, pulang cuma sekali. Karena ngurusin dagang, COD sana sini. Oke. Nah itu kan waktu itu sempat ngarang